Jadi saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan dari mata kuliah kita, transformasi dan gerakan agraria lingkungan. SKS-nya ini 3, ya 330. Artinya tanpa praktikum, walaupun nanti kita akan mengisi kuliah kita dan sebagian itu kontennya konten praktikum sebetulnya, ya. Praktikumnya ilmu sosial tentu saja kan. Jadi ini nomenklaturnya KPM 564 ya. Ini bisa lebih besar ya. Coba agak ke atas, tarik ke atas bisa ya. Ya, baik. Jadi mata kuliah ini memberikan arah dan trajektori ya, transformasi dan gerakan agraria lingkungan. Dalam mata kuliah ini dijelaskan subjek-objek agraria dan transformasi agraria. Transformasi dan gerakan agraria lingkungan klasik dan kontemporer. Kebijakan agraria pasca Undang-Undang Cipta Kerja, transformasi dan gerakan sosial perkebunan, ekspansi kolonial, dekolonisasi dan globalisasi neoliberal, transformasi dan gerakan sosial kehutanan, Agraris Rights, ya, 1880, kawasan kehutanan, kawasan hutan, okupasi masyarakat, dan tata kelola gerakan kolaboratif, ya, misalnya transformasi dan gerakan masyarakat adat dan hutan adat, teritorialisasi negara versus counter teritorialisasi, peran gerakan agraria lingkungan atas reforma agraria, indigeneity dan citizenship, kelindan dan ketimpangan dalam gerakan sosial agraria, penelitian dan alat analitik transformasi agraria lingkungan, ekologi politik agraria dan kolaborasi, perempuan dan gerakan agraria lingkungan, serta ekofeminisme dalam gerakan agraria lingkungan. Nah, jadi kalau melihat konten dari mata kuliah ini, begitu padat ya, banyak sekali yang akan kita bahas, ya. Tapi tentu saja, walaupun kontennya begitu padat, tapi sebetulnya nanti kalau Anda coba cari benang merahnya, maka Anda akan terasa bahwa mata kuliah ini lebih menunjukkan semacam ketegangan, ya, gambaran tentang ketegangan, kelindan, ya, dari gerakan atau dari masalah transformasi dan gerakan agraria lingkungan ini. Dan tentu saja nanti kita lihat literatur kita, rujukan kita itu tidak hanya melulu memuat dari hal-hal yang sifatnya kontemporer, ya, tapi juga kita akan melihat latar sosiohistoris, ya, secara klasik, ya. Jadi dari literatur klasik atau literatur yang menunjukkan latar sosiohistoris, ya, dari masalah transformasi dan gerakan agraria lingkungan ini. Ya. Ya, semoga dengan memahami ini, maka Anda bisa menambah bekal, ya, bekal keilmuan, sekaligus juga kompetensi akademik, ya, dalam hal memahami dan mampu menerangkan tentang aspek-aspek transformasi di gerakan agraria lingkungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lihat ya, nanti kita lihat ini bagaimana diuraikan dalam beberapa mata kuliah. Ya, silakan. Ya, jadi hari ini saya coba jelaskan penjelasan perkuliahan, transformasi, dan gerakan agraria lingkungan. Ya. Nah, nanti Senin, tanggal 1 Maret, saya insya Allah kembali lagi bertemu dengan Anda. Maka di situ yang akan dijelaskan adalah tentang subjek, objek agraria, dan transformasi agraria. Ya. Jadi subjek itu pelaku, ya, aktor,
agen, ya. Manusianya, subjek. Sementara kalau objek agraria itu menyangkut sumber daya agraria, ya. Sumber daya agraria itu meliputi tentang apa saja yang diklaim sebagai sumber hidup, ya, sumber kehidupan bagi individu-individu atau anggota komunitas sosial tertentu, ya. Jadi misalnya lahan pertanian, ya, itu objek agraria. Lalu ladang pengembalaan ternak, itu objek agraria. Ya. Lalu perairan tempat perikanan ditangkap, baik di darat maupun di perairan laut, bebas. Itu juga objek agraria. Tambang, kemudian hutan, kebun atau perkebunan, termasuk itu objek agraria. Jadi artinya sumber-sumber kehidupan atau sering juga disebut sebagai sumber daya agraria atau sumber agraria. Ya. Jadi hubungan subjek objek agraria ini nanti kita lihat bisa bergerak dalam dua dimensi, ya. Jadi kalau subjeknya itu yang saya katakan tadi orang, individu, agen, aktor, ya, manusia dalam hal ini, dalam berhubungan dengan objek agraria itu tentu mereka punya aspek teknis. Ya, aspek teknis itu aspek yang menjembatani hubungan antara subjek dengan objek agraria itu. Jadi kalau petani itu misalnya dengan pacul, kalau yang modern dengan traktor, bahkan dengan pesawat terbang, bahkan dengan laboratorium, itu hubungan teknis. Kalau nelayan ya dengan perahunya, kapalnya, dengan instrumen penangkapannya, alat tangkapnya, dan lain-lain. Itu hubungan teknis. Nah, tetapi tekanan kita nanti itu lebih kepada usaha menggambarkan hubungan subjek dengan subjek agraria lainnya, ya, yang disebut juga sebagai hubungan sosio-agraria. Mengapa itu penting? Karena posisi masing-masing individu, posisi masing-masing orang, ya, posisi masing-masing aktor, agensi, itu bisa berbeda-beda. Yang paling sering kita dengar adalah bisa berposisi sebagai anggota masyarakat biasa, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai warga desa, sebagai warga kota, ya, itu posisinya. Jadi artinya sebagai warga masyarakat biasa. Tapi bisa juga, ya, individu tersebut, ya, subjek tersebut memerankan diri sebagai birokrat, sebagai aparatur negara, sebagai pengambil keputusan, ya, decision maker. Itu artinya posisi dia adalah sebagai subjek yang merepresentasikan kepentingan negara atau pemerintah. Atau subjek yang dalam hidupnya lebih sering berkiprah di dalam aspek bisnis, ya, usaha. Ya, pengusaha itu selalu dalam pikirannya adalah bagaimana bisa menjadikan barang-barang tertentu itu sebagai komoditi, ya, sebagai barang dagang yang cepat bisa laku, ya, yang laku di pasaran, ya, dan omsetnya semakin lama semakin besar, semakin banyak, sehingga dia bisa mengeduk keuntungan yang semakin besar. Pebisnis itu. Nah, dengan posisi yang berbeda-beda, tentu perannya juga berbeda-beda. Ya.
sebagai anggota masyarakat, sebagai posisinya sebagai warga masyarakat, tentu perannya lebih kepada memperjuangkan hak-haknya, samping tentu menjalankan kewajibannya. Ya, hak-hak dia apa? Nah, disitulah kemudian dia akan memperjuangkan agar hak-hak itu tidak sampai hilang, ya, atau tidak sampai dibajak. Sebaliknya juga demikian, ya, mereka yang berkiprah sebagai pebisnis, ya tentu dia tidak mau usahanya di bidang kehidupan bisnis, perdagangan, ya, atau jasa itu hilang, ya, atau pudar dari putaran zaman. Ya. Tentu dia akan terus berjuang agar bisnisnya bisa survive, bahkan berkembang menjadi bersifat akumulatif. Ya, jadi artinya kekayaannya itu kemudian bisa menumpuk, begitu. Untungannya bisa menumpuk. Subjek yang berposisi atau merepresentasikan sebagai aparatur pemerintah, sebagai alat negara, sebagai pengambil keputusan, tentu akan memastikan agar kiprahnya sebagai pengambil keputusan itu bisa memastikan jalannya sebuah kebijakan atau strategi pembangunan, strategi pengembangan masyarakat itu berjalan sesuai dengan rencana, ya, sesuai dengan harapan, rencana, planning yang sudah didesainnya, begitu, ya. Dan bagaimana subjek dengan subjek tadi kemudian saling berkelindan, saling berinteraksi, saling membangkitkan dinamika, dan itulah yang kita sebut sebagai transformasi agraria. Nah, itu nanti ada berbagai unsur-unsur yang akan kita coba uraikan di dalam bab subjek objek agraria dan transformasi agraria itu. Yang pertama nanti akan saya coba uraikan apa itu agraria dan apa itu sumber-sumber agraria. Tadi sudah dijelaskan oleh saya, khususnya sumber-sumber agraria. Ya, tapi kalau agraria itu sendiri sebetulnya berasal dari bahasa asing, ya, Yunani, Latin, ager, agrarius. Itu artinya ya perkampungan, pedesaan, pedusunan, kawasan. Intinya adalah satu bentang alam, satu bentang area, ya, yang di dalamnya itu berhimpun beraneka ragam kehidupan, ya, flora, fauna, termasuk komunitas sosial, ya, dan setiap subjek-subjek yang ada di kehidupan itu berinteraksi dengan sumber-sumber agrarianya. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi petambang, ada yang menjadi pemburu, meramu, misalnya shifting proprietors, ya. Tapi ada juga yang sudah bergerak menjadi pengembang jasa, penjual jasa, ya, atau industrialis, ya, bekerja sebagai tenaga kerja yang berkiprah di bidang industri, misalnya. Nah, jadi pengertian agraria dan sumber-sumber agraria itu akan digambarkan begitu rupa sehingga nanti itu menjadi jelas buat Anda mengapa kemudian masalah agraria itu begitu urgent, begitu kritis, ya, kritikal, dan mengapa kemudian itu menarik perhatian khususnya dari para ilmuwan sosial, ya,
untuk menekuninya karena tadi sifat urgent-nya dan sifat krusialnya tadi, ya. Sehingga nanti dari situ bisa muncul daftar isu-isu kritis apa yang menyertai studi agraria maupun pemahamannya. Nah, bangkitnya studi agraria itu tadi karena tadi apa yang jadi sumber-sumber agraria itu kan terbatas, ya. Dia tidak bertambah. Jadi apa yang ada di muka bumi, yang terhampar di muka bumi, itu kan jumlahnya tetap tidak bertambah. Laut itu kan tidak bertambah luas. Daratan juga tidak bertambah banyak. Malah kalau kita ingat ada climate change, dataran itu malah mengecil ya, karena banyak pulau-pulau kecil khususnya yang tenggelam oleh sebab kenaikan muka air laut. Tapi artinya relatif sumber-sumber agraria itu tetap, ya. Tetapi jumlah orang terus bertambah. Ya, kemudian keinginan, kebutuhan, dan keinginan ya, berbeda kan. Kebutuhan itu yang real memang dibutuhkan oleh kehidupan. Tapi kalau keinginan itu kan itu menyangkut soal selera. Ya. Itu yang tidak pernah terbatas. Ya, berkembang terus. Ya. Keinginan itu apalagi dengan dunia yang semakin transparan ya, mengglobal dan transparan. Jadi artinya orang bisa mengakses apa saja dari mulai kehidupan di bidang ekonomi, di bidang seni, di bidang budaya, ya, di bidang entertainment, ya, hiburan, itu yang terus dibombardir ya, kita itu dikampanyekan oleh berbagai iklan, reklame, apalagi sekarang dengan media sosial yang begitu mudah bisa diakses lewat gadget, mobile phone. Situ kita bisa disihir ya, dipengaruhi oleh berbagai kampanye, promosi yang membangkitkan keinginan ya, jadi bukan hanya kebutuhan tapi keinginan. Di tengah-tengah sumber daya agraria yang yang tetap jumlahnya. Nah, tentu akan terjadi semacam ketegangan hubungan, kompetisi, perebutan terhadap sumber daya yang terbatas dan dibandingkan dengan jumlah penduduk ditambah dengan meningkatnya kebutuhan dan keinginan, maka kemudian terjadilah kompetisi yang semakin sengit ya, bisa menguasai sebanyak mungkin sumber-sumber agraria itu, baik di tataran individu, rumah tangga, komunitas, negara, dan konteks kepentingan global. Oleh karena itu, konflik-konflik agraria berkecamuk semakin hebat. Jadi baik jumlah, volume, maupun intensitasnya itu condong semakin meningkat. Ya. Contohnya adalah data-data sengketa konflik di negeri kita ini, yang dari waktu ke waktu itu meningkat terus, ya, secara cukup tajam, ya, baik itu di kawasan kehutanan, perkebunan, pesisir, pulau-pulau kecil, perkotaan, desaan. Hampir di semua antero, pelosok pedalaman, maupun perkotaan di negeri ini, itu selalu diwarnai oleh banyak dan intensitas konflik yang terus meningkat. Itulah kemudian yang mengundang bangkitnya studi agraria. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lain, studi-studi agraria menjadi marak, ya, mendapat sambutan yang cukup tinggi, yang kemudian membangkitkan literatur, ya, studi-studi, referensi yang sekarang dengan mudah bisa Anda klik
kemana saja, lalu muncullah daftar-daftar referensi kajian-kajian agraria, ya. Dan bukan hanya itu, tapi juga bagaimana komunitas-komunitas lokal kemudian bangkit, ya, lalu apa namanya, membangun ya gerakan-gerakan, ya. Jadi ada studi agraria, ada gerakan agraria, dan itu menyangkut baik lintas gender, ya, lintas kelamin, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, bisa tua, bisa muda, gitu. Lintas profesi. Ya. Nah, dan dalam sejarah sosiohistoris apa namanya, masyarakat pedesaan misalnya, petani dan komunitas desa itu seringkali menjadi objek ya dari proses bisa mengatasnamakan apa saja, termasuk pembangunan, di mana petani itu kemudian menjadi sosok atau menjadi objek atau menjadi subjek yang dikorbankan atau yang terpaksa harus berkorban ya, demi ada istilahnya itu demi pertumbuhan ekonomi, demi pembangunan, demi langgengnya otoritas kekuasaan politik yang ada. Ya. Intinya adalah petani dan komunitas desa itu seringkali menjadi subjek-subjek yang dikorbankan dan mendapatkan bencana yang paling tragis begitu, karena relatif mereka itu hidup masih dalam tataran yang sederhana, ya, masih belum cukup punya pendidikan yang tinggi, ya, dan belum menguasai teknologi yang canggih, gitu. Masih hidup dalam tataran sederhana dan lugu, gitu ya, walaupun bukan berarti mereka tidak punya apa namanya kemampuan-kemampuan yang kadang tidak terduga juga, ya, ketika mereka secara bergelombang menjadi gerakan agraria, menjadi gerakan pembebasan pemberdayaan masyarakat, memperjuangkan kebebasan ekspresi dari kaum perempuan, itu seringkali juga tidak jarang pelopornya datang dari aktivis-aktivis yang hidup di pedesaan. Nah, dari situ juga nanti kita bisa lihat tuh banyak rujukan literatur, ya, referensi yang menguraikan tentang sejarah panjang eksploitasi dan disposisi petani. Ya. Jadi nanti gerakan-gerakan ini bisa Anda lihat mengapa di Cina kemudian lahir Republik Rakyat Cina, ya, RRC, yang dalam sejarah kehadirannya itu harus bergerak melakukan revolusi dan menyingkirkan, ya, kaum Kuomintang, ya, jadi ini kaum borjuis Kuomintang, ya, yang menguasai sumber-sumber agraria di Cina pada periode yang sebelumnya. Tapi kemudian ada gelombang revolusi dari proletar, dari masyarakat miskin, petani miskin, buruh miskin di bawah pimpinan Mao Zedong yang melakukan revolusi dan menumbangkan rezim yang ada, sehingga lahirlah Republik Rakyat Cina. Dan itu lahir dari petani-petani komunitas desa yang semula hidup tertekan, ya, di bawah rezim yang lama, lalu mereka bangkit menjadi satu gerakan sosial yang militan, sehingga menghasilkan satu revolusi dan akhirnya memenangkan perjuangannya sehingga melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Republik Rakyat Cina. Di Prancis juga sama, revolusi Prancis, ya. Di Rusia juga dikenal ada revolusi Rusia, ya. Di Barat, ya, juga dikenal revolusi Prancis misalnya.
Jadi banyak revolusi-revolusi yang akarnya itu justru datang dari petani dan komunitas desa. Karena sejarah panjang mereka yang seringkali harus menderita oleh karena politik eksploitasi dan mereka harus tergusur, ya, disposesi, tergusur dari hak-hak mereka, ya, terutama atas sumber agraria, sehingga mereka banyaknya kemudian harus turun derajat menjadi buruh tani, turun derajat menjadi proletar. Jadi kelompok sosial yang praktis tidak memiliki atau menguasai aset-aset ekonomi, tidak menguasai alat produksi yang memadai untuk melanggengkan, ya, untuk bertahan, untuk survival pun, ya, itu menjadi sulit buat mereka. Nanti juga akan kita pelajari tentang strategi pasca kolonial dan petani berjuang seperti apa, ya, dalam menghadapi rezim-rezim kekuasaan kolonialisme yang kemudian berakhir dengan kemerdekaan satu bangsa, negara. Lalu seperti apa periode pasca kolonial itu diisi, ya, dibentuk, dibangun, dan bagaimana nasibnya dengan petani. Apakah betul setelah pasca kolonial itu petani kehidupannya lebih sejahtera, lebih baik, lebih bisa menikmati kehidupannya yang layak, atau sebetulnya pasca kolonial itu tidak ada yang berubah, gitu ya. Namanya saja yang berubah, tapi esensinya tidak berubah, misalnya begitu. Dulu presiden kita, Bung Karno, itu sering menyebut bahwa setelah revolusi kemerdekaan itu perjuangannya tidak berhenti, perjuangan bangsa ini. Mengapa tidak berhenti? Karena kemudian yang lahir di hadapan kehidupan rakyat itu rezim neokolonialisme. Ya. Jadi artinya bukan lagi kolonialisme dengan kulit berwarna putih, ya, seperti zaman Belanda dulu, ya, tapi sekarang bangsa kita menghadapi rezim yang sama-sama berkulit sawo matang, tapi perangai politiknya, ya, kemudian membangun rezim ekonominya itu tidak ada ubahnya seperti rezim kolonialisme di masa lalu. Itu yang kemudian disebut oleh Bung Karno sebagai rezim neokolonialisme dan imperialisme, ya, nekolim dulu disebutnya itu. Dan bagaimana nanti khususnya nasib petani, ya, dalam konteks seperti itu. Nah, kemudian nanti Pak Setiawan akan mengisi lanjutan yang menguraikan tentang bagaimana transformasi gerakan sosial agraria klasik kontemporer itu berjalan, ya, menapaki perjalanannya, ya, karena tadi itu ada tekanan-tekanan yang sifatnya eksploitatif, ada terhadap petani, komunitas desa, banyak rezim-rezim pembangunan, ya, rezim-rezim ekonomi yang pada dasarnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan elit sosial menengah atas, tapi dengan mengorbankan banyak kehidupan masyarakat desa atau masyarakat akar rumput, ya, termasuk misalnya kebijakan kawasan hutan yang mencaplok kurang lebih hampir 70% tanah-tanah di Kepulauan Nusantara ini yang kemudian diklaim sebagai tanah-tanah penguasaan negara. Ya, sementara masyarakat lokal yang dari generasi ke generasi mewarisi kehidupan di ekosistem lokal terpaksa harus tersisihkan. Apalagi kemudian banyak kawasan hutan yang kemudian
dijadikan dengan alokasi penggunaan lain, penggunaan kebutuhan yang lain, misalnya kemudian di-convert menjadi perusahaan atau perkebunan sawit. Anda tahu sawit itu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 400 triliun rupiah ya, dalam mengisi cadangan APBN negeri kita ini, itu sekitar 400 triliun disumbangkan dari sawit. Tapi artinya ekspansi perkebunan sawit itu begitu rupa, tentu bukan hanya ada aspek korbanan ekosistem saja ya, yang harus hilang atau rusak atau mengalami degradasi lingkungan, ya, tetapi juga ada korban-korban sosial yang mesti ditanggung ya, oleh komunitas-komunitas lokal sehubungan dengan ekspansi perkebunan sawit yang semakin luas itu. Ya, tapi disinilah kemudian akan timbul dinamika, kelindahan hubungan, ketegangan-ketegangan antara rezim ekonomi yang merasa perkebunan sawit itu sangat menjanjikan, tapi harus berhadapan dengan kelompok-kelompok sosial yang tersisihkan, disposesi tadi itu, tersisihkan dari sumber-sumber kehidupannya, tapi juga harus berhadapan dengan ekosistem lokal yang kemudian mengalami degradasi, ya, di mana hutan-hutan primer semakin terkikis, ya, kawasan hutan yang sudah tergerogoti begitu rupa, justru kemudian makin hancur, makin rusak, ya, oleh karena sering itu menjadi daerah frontir, ya, daerah wilayah yang dianggap tidak bertuan, ya. Dan di situ kemudian terjadilah kompetisi untuk menguasai seluas-luasnya kawasan hutan yang dinilai sebagai wilayah frontir tadi. Ya. Nah, tentu pemenangnya kita sudah bisa duga itu siapa yang tampil sebagai pemenang dalam kondisi yang seperti itu. Nah, nanti itu lanjutkan lagi oleh saya yang akan bicara tentang transformasi dan gerakan sosial perkebunan, ekspansi kolonial, dekolonisasi, dan globalisasi neoliberal. Ya. Jadi semuanya akan dicoba untuk ditarik ke arah mana transformasi yang terjadi, ya, yang dijalani oleh tiap periode, ya, masing-masing rezim ekonomi, rezim politik yang ada, ya, dan bagaimana itu semua memantik ya gerakan-gerakan sosial, khususnya di tepian perkebunan. Ya, jadi perkebunan ini nanti dalam kuliah kita nanti Anda bisa melihat bahwa dia merupakan satu spot, ya, dia merupakan sebuah magnet, ya, kayak semacam black hole, ya, lubang hitam gitu. Dan ternyata begitu krusial, ya, perannya itu, ya, dari sejarah negeri ini sampai hari ini, ya, perkebunan itu menjadi semacam satu sektor ekonomi yang punya pesona khusus, ya, yang punya pesona tersendiri, ya, menarik perhatian pemodal besar, ya, dan punya hubungan dengan sirkuit pasar internasional. Ya. Tadi saya katakan misalnya sawit itu bisa menghimpun 400 triliun, ya, dalam kas APBN kita. Ya. Dan kita juga mengenal Nusantara di masa lalu, di zaman kolonial, itu menjadi sentra komoditi perkebunan yang mengisi pasar internasional dunia secara signifikan, ya, baik karet, kopi, kopra, ya, rempah-rempah, teh, ya. Itu dari masa lalu itu Hindia Belanda atau Kepulauan Nusantara itu dikenal sebagai sentra yang luar biasa, yang mengisi pasar internasional dengan komoditi-komoditi yang
saat itu menjadi primadona itu, ya, hortikultur, cengkeh dan sebagainya itu. Ya. Tapi kita juga tahu dari perkebunan itu juga kita bisa memotret bagaimana wajah, ya, lapis-lapis sosial ya, yang mengusung lembaga perkebunan itu, ya, di mana kulit putih maupun kulit kuning, ya, Chinese yang berperan sebagai traders, ya, pedagang, itu menempati posisi yang lebih mewah, sementara Bumi Putra berkulit sawo matang itu duduk di dalam kelas lapis yang paling bawah, kelas paria, gitu ya, karena hanya berperan sebagai buruh tani, kuli, ya, yang bekerja di on-farm activities, bekerja di lapangan dengan peluh, dengan keringat yang cucuran, tapi mereka tidak memahami bagaimana instrumen-instrumen perdagangan itu bekerja di aras regional, internasional, yang itu hanya dikuasai oleh mereka yang berkulit putih atau berkulit kuning. Ya, berkulit putih itu orang-orang Belanda, ya, sementara kulit kuning itu adalah orang-orang Chinese. Ya. Disitulah kemudian dalam studi-studi sejarah itu akan kita bisa menemukan gerakan-gerakan sosial di akar rumput. Ya. Disertasinya Pak Sartono almarhum, guru besar sejarah sosial di Gajah Mada, itu menulis tentang protest movement in rural Java, ya, protes-protes gerakan sosial di desa Jawa sekitar abad ke-18-19. Ya. Lalu Ong Hokham misalnya itu juga menulis tentang gerakan-gerakan sosial di Madiun, ya. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan lain yang memotret tentang militansi, ya, masyarakat lokal, terutama di dalam melawan ekspansi kolonial, ya, dan mengusahakan terjadinya dekolonisasi, ya, agar muncul satu moda produksi baru yang bisa menjanjikan, gitu, tapi terus harus berhadapan dengan proses globalisasi dan neoliberalisasi yang ternyata dalam berbagai studi itu sering dinyatakan tidak muncul satu moda produksi baru yang bisa menjanjikan kehidupan petani di aras akar rumput itu lebih baik, lebih meningkat, gitu ya. Itu tidak terjadi. Nanti Pak Bowo juga akan membahas tentang transformasi gerakan lingkungan hidup. Jadi ini berkaitan dengan degradasi ekosistem di berbagai tempat, pelosok-pelosok pedalaman tanah air kita, termasuk di perkotaan tentunya. Ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa daya dukung alam kita itu sebetulnya sudah berakhir, ya, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, dibanding dengan peningkatan pertumbuhan populasi, ya, penduduk, dengan segala macam aktivitasnya, dengan ketimpangan persebaran distribusi populasinya, ya, dan dengan banyak faktor lainnya. Pada saat itu sebetulnya sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu daya dukung alam kita sebenarnya sudah terlewati, ya, kemampuan daya dukungnya, sehingga bagi komunitas-komunitas lokal di berbagai pelosok pulau-pulau Nusantara ini, mereka kemudian harus hidup dalam ekosistem yang sudah porak-poranda, ya, sudah tercabik-cabik, ya. Kalimantan Timur misalnya itu sudah mirip seperti ghost town, ya, kota hantu. Dulu begitu banyak orang yang datang ke Kalimantan Timur untuk mengadu nasib,
mencari berkah kehidupan karena di sana ada minyak, ada batu bara, tapi kemudian minyak habis, batu bara juga tidak lagi menjanjikan, ya. Sehingga sekarang yang ada di hadapan kita itu ekosistem yang sudah tercapik-capik, ya, kerusakan kehutanan sudah meluas ada di mana-mana, ya. Ekosistem gambut juga sudah semakin memudar menuju ke arah senjakala, begitu ya. Sehingga banyak kemudian penduduk yang harus pergi meninggalkan Kalimantan Timur sehingga menyerupai apa yang telah dicatat dalam sejarah seperti daerah tambang di Amerika Serikat ya, yang digambarkan sebagai ghost town itu ya, kota hantu karena banyak penduduk yang kemudian pindah sehingga menjadi sepi di tengah-tengah kerusakan ekosistem yang luar biasa. Bangka, Pulau Bangka juga begitu, Papua, yang sekarang sering kita baca tentang KKB ya, kelompok kriminal bersenjata itu kan satu fenomena ketidakpuasan terhadap pembangunan di negeri ini. Nah itu nanti Pak Bowo akan bisa akan menguraikan tentang bagaimana transformasi dan gerakan lingkungan hidup muncul ya di berbagai pelosok terakhir melawan itu semua, termasuk adanya land grab ya, perampasan tanah dalam wujud taman nasional, dalam wujud daerah-daerah konservasi, ya, dalam wujud agroekowisata dan macam-macam. Judulnya itu, ya, tapi intinya adalah sebetulnya lebih ke arah land grab ya, perampasan tanah. Walaupun dalam kemasan-kemasan yang cantik begitu. Ya. Nah, Pak Bowo juga akan menerangkan tentang transformasi dan gerakan sosial kehutanan, ya, bagaimana khusus di kehutanan itu akan lahir, apa maksudnya lahir gerakan-gerakan sosial yang punya tipikal, ya, punya ciri khas tertentu sehubungan dengan penetapan Agraris Wets pada 1480, yang menetapkan kawasan hutan, yang menetapkan penguasaan negara atas hutan, ya, tentang hutan kita, ya. Lalu bagaimana proses okupasi masyarakat terjadi atas kawasan hutan, ya, yaitu bisa dalam pengertian menuntut hak, memulihkan hak kembali atas masyarakat adat. Dan kita juga tahu ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang memulihkan kembali hak-hak masyarakat hutan adat. Ya. Yang kita nggak tahu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu apakah itu dilemahkan atau bagaimana itu ya, masyarakat hutan adat itu yang posisinya sudah dikukuhkan kembali, dipulihkan kembali oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Lalu kita juga akan mendapatkan uraian dari Pak Bowo itu tentang bagaimana tata kelola gerakan kolaboratif. Jadi tidak selalu unsur-unsur masyarakat itu berhadapan secara konfrontatif terhadap kekuatan-kekuatan eksternal maupun supradesa, ya, baik itu pemuda besar yang backup oleh otoritas politik, ya, kekuasaan, tapi kemudian menghasilkan semacam hubungan-hubungan kolaboratif itu sebagai bagian dari resolusi konflik. Ya. Nanti kita bisa ditunjukkan oleh Pak Bowo pengalaman-pengalaman masyarakat lokal macam apa yang sampai taraf tertentu sebetulnya berhasil mengembangkan ikatan-ikatan kolaboratif, ya, dengan pihak-pihak yang selama ini menikmati ekosistem lokal itu dalam kepentingan bisnisnya.
nanti Anda bisa menikmati dan mendapatkan bekal yang penting dalam soal itu. Dan nanti dilanjutkan dengan presentasi oleh Anda yang bukan hanya sekedar merangkum mata kuliah yang telah disampaikan, ya, tapi bagaimana Anda mampu menarik benang merah dari semua materi yang sudah disampaikan oleh para dosen, sehingga Anda menemukan semacam blueprint, bisa menemukan semacam cetak biru dari aspek-aspek perubahan agraria, aspek-aspek bagaimana proses transisi dan transformasinya. Ya, kalau transisi itu lebih menunjukkan arah dari perkembangan, ya, tiap-tiap periode, tonggak-tonggak waktu, rezim-rezim yang hadir di tiap zaman, yang membawakan moda-moda produksi tertentu, mode of production tertentu, itu transisi agraria. Tapi kalau transformasinya, itu lalu perubahan-perubahan apa, implikasi apa, dampak apa, imbas apa, yang kemudian dihasilkan oleh sebab perubahan-perubahan dari rezim-rezim tadi, yang mengenalkan mode of production yang punya corak beraneka ragam itu, yang berbeda satu sama lain itu. Lalu kita dari sana bisa ditunjukkan ya transformasinya itu bergerak dari titik apa, sekarang sedang di mana, dan punya kecenderungan kurang lebih ke depannya kayak apa. Nah, ini yang nanti dimintakan kepada Anda untuk bisa ditunjukkan tentang transisi dan proses transformasinya yang terjadi di negeri kita ini khususnya, ya, tentu bisa dibanding dengan apa saja yang terjadi di negeri lain, misalnya di Amerika Latin, atau yang ada di Afrika, atau yang ada di Asia Timur, ya, Vietnam, Korea, atau Filipina, di utara kita itu, terjadi di Thailand, Malaysia, itu bisa dibanding, Anda bisa mendapatkan referensi-referensi yang sekarang sudah demikian mudahnya Anda peroleh. Nah, itu nanti Anda mempresentasikan itu semua, dan nanti akan dinilai oleh para dosen. Jadi ujian tengah semester itu adalah hasil dari makalah yang Anda susun dan Anda presentasikan. Dan nanti Bu Rina akan masuk setelah UTS itu dengan menguraikan transformasi dan gerakan masyarakat adat dan hutan adat, teritorialisasi negara versus counter teritorialisasi. Ya, jadi berbagai gerakan sosial itu kan wajahnya kan berbeda-beda ya. Ada yang atas nama perjuangan agraria, ada yang atas nama lingkungan, ada yang atas nama gerakan masyarakat adat. Ya. Nah, tapi khusus untuk masyarakat adat itu, aksentuasinya itu lebih kepada usaha membangun counter teritorialisasi. Ya, jadi melawan politik yang mencaplok ya, wilayah-wilayah atau livelihood space, ya, ruang-ruang hidup mereka yang ada di masyarakat lokal. Ya, tentu namanya bisa macam-macam, bisa namanya kawasan hutan, bisa namanya untuk HGU, kepentingan perkebunan besar, bisa namanya HPH, hak pengusahaan hutan, bisa namanya HTI, hutan produksi, ya, hutan tanaman produksi, bisa atas nama APL atau apalah namanya, alokasi penggunaan lain. Ya. Tapi itu sebetulnya esensinya adalah semacam teritorialisasi, ya, menjadikan bentang alam, bentang agraria
tertentu itu menjadi penguasaan dari otoritas negara. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh masyarakat lokal, masyarakat hutan adat, atau masyarakat adat yang kita bisa sebut sebagai counter teritorialisasi. Ya, lanjut. Nanti Bu Dina juga akan terus memberikan uraian mengenai gerakan agraria lingkungan atas reforma agraria. Ya, jadi kalau dulu isunya antara agraria dengan lingkungan itu berbeda. Ya. Seperti tadi itu, kalau agraria lebih berjuang atas nama melakukan reclaiming atas sumber-sumber kehidupan mereka, ya, life space-nya itu. Ya. Sementara kalau lingkungan itu berjuang dalam rangka untuk memulihkan ekosistem mereka yang kemudian seperti dirusak. Gitu. Tapi itu sekarang sudah begitu menyatu ya, saling intercept ya, antara agraria dan lingkungan, sehingga ketika mereka membangun wacana tentang reforma agraria, satu pembaharuan atas agrarian governance ya, bagaimana tata kepengurusan agraria dari hulu sampai hilir itu harus ditata ulang ya, untuk memastikan kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Kita tahu bahwa generasi di kita itu luar biasa tajamnya ya, kurang lebih 0,57%. Ya, itu land gini rasio kita, jadi artinya sekitar 57% tanah-tanah atau sumber agraria di negeri ini itu hanya dikuasai oleh kurang lebih 1% populasi yang ada di negeri ini. Atau kurang lebih sekitar 450.000 orang di negeri ini itu menguasai sumber-sumber agraria, khususnya tanah, itu seluas hampir 57%. Nah, itu yang hendak dihadapi ya, atau disasar dengan gerakan reforma agraria itu. Ya, bagaimana konsentrasi penguasaan tanah itu bisa dipecah sehingga terjadi redistribusi, terjadi land reform, terjadi pembagian tanah ya, atau kebijakan alokasi tanah yang lebih adil dan merata. Nah, nanti Pak Satriawan akan masuk dengan kuliah dengan judul Indigeneity dan Citizenship, kelindahan dan kedaulatan dalam gerakan sosial agraria lingkungan. Jadi kita tahu bahwa citizenship atau indigeneity itu menyangkut soal kewargaan masyarakat ya, yang itu tidak bisa terlepas dari livelihood space-nya. Ya, jadi kalau kita ini sebagai warga negara Indonesia, tentu di situ harus dipastikan kita punya ruang hidup yang dengan ruang hidup itu memastikan hak-hak kita, hak-hak dasar kita ya, itu terpenuhi. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa kita adalah warga negara dari satu modern nation state ya, bangsa negara modern. Tapi sebetulnya kita nggak punya tanah, kita nggak punya sumber kehidupan yang bisa menyangga kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka sesungguhnya pada posisi yang seperti itu, kita tidak lengkap sebagai warga negara. Apalagi di modern nation state ya, dalam konsep modern nation state, warga negara itu membayar pajak ya. Jadi artinya kalau ada pembangunan yang kemudian dilangsungkan di satu negara, di suatu bangsa,
Maka pada saat seperti itu, share dari mereka yang membayar pajak itu harus diperhitungkan. Itulah ciri negara demokratis. Salah satu cirinya itu adalah sebagai warga negara, dia membayar pajak. Nah, oleh karena itulah nanti kita akan sampai pada bahasan-bahasan seperti itu. Bagaimana sih kelindahan, ketegangan yang kemudian menyertai gerakan sosial agraria lingkungan ketika memperjuangkan aspek indigeneity dan citizenship. Ya. Jadi kalau ada konsep negara itu menyangkut adanya masyarakat, ada teritori, ada pemerintahan yang berdaulat, ya, apakah ini sinonim seperti ini ada tidak dalam pengertian indigeneity dan citizenship. Ya. Lalu Pak Burina juga akan masuk dalam kuliah berikut yang menguraikan tentang penelitian dan alat analitik transformasi gerakan agraria lingkungan, ekologi politik, agraria, dan kolaborasi. Jadi ini kesempatan baik buat Anda mendapatkan bekal penelitian dan alat analitik apa saja yang mesti dikuasai oleh para peneliti, apalagi nanti Anda akan menulis tesis, ya. Apa saja sih metode-metode yang mesti dikuasai oleh Anda agar kita bisa menguasai tentang ekologi politik agraria dan kolaborasi. Jadi ini penting buat Anda karena bagaimanapun ketika Anda nanti pergi ke lapangan lalu memotret kehidupan masyarakat, maka tentu komunitas sosial itu tidak terlepas dari pusaran ya, ekologi politik agraria yang ada, ya. Jadi bagaimana kelindahan hubungan satu faktor dengan faktor lain, aspek satu dengan aspek yang lain, antar agensi, antar subjek-subjek agraria, antar otoritas-otoritas agraria lingkungan, dan bagaimana kemudian mereka membangun konsensus, membangun kesepahaman, ya, dan membangun kolaborasi yang layak, yang lebih layak, sehingga sustainability dan satu kehidupan sosial itu bisa lebih menjanjikan. Dan Ibu Melani juga akan menguraikan tentang perempuan dan gerakan agraria lingkungan. Jadi perempuan itu pasti punya share, punya peran tersendiri itu ya, karena selama ini kan sering dianggap sebagai kelompok yang marginal, sering dianggap sebagai kelompok yang lemah, ya, tidak jarang yang terrepresentasikan di dalam konteks gerakan itu, ya. Yang jarang yang terrepresentasikan dalam konteks mengekspresikan ya, aspirasinya. Dan oleh karena itu nanti akan dicoba diuraikan oleh Bu Melani bagaimana dengan gejala-gejala gerakan perempuan dalam gerakan agraria lingkungan mutakhir, ya, yang akhir-akhir ini keterlibatan perempuan itu menjadi lebih nampak dan intens, ya, walaupun belum sampai kepada tahap yang signifikan. Gitu. Dan imbasnya lalu bagaimana itu? Kalau dia masih lemah, menjadi seperti apa? Kalau dia sudah mulai terrepresentasikan secara lebih signifikan, itu menjadi seperti apa? Imbasnya dalam kehidupan masyarakat itu menjadi menarik untuk diikuti. Ya. Demikian juga tentang ekofeminisme dalam gerakan agraria lingkungan. Kita mengenal bahwa dalam gerakan agraria lingkungan itu ada sebutan ekofeminisme. Ya. Jadi intinya kalau satu ekosistem itu, peran perempuan itu bisa dirasakan share-nya, maka di situ seperti ada janji sustainability dari komunitas sosial itu lebih terjamin. Ya, karena apa? Karena di situ ada
keadilan, ada kemerataan. Dan jangan lupa bahwa banyak yang melihat secara faktual, ya, ada evidence, banyak evidence yang bisa kita, evidence base yang kita ambil dari lapangan yang menunjukkan bahwa perempuan itu punya share yang begitu besar membangun ekosistem yang lebih sustain, ya, dibanding dengan laki-laki. Itu berkaitan dengan soal pendidikan, berkaitan dengan soal sosialisasi, internalisasi di tingkat keluarga, di aras masyarakat luas, yang kesertaan perempuan itu semakin lama semakin dirasakan strategis. Nah, lalu diakhiri dengan presentasi kedua tentang rencana riset tesis melalui perspektif transformasi dan gerakan agraria lingkungan. Ya, semoga pada saat itu Anda sudah punya tulisan yang bisa membantu Anda ketika kemudian Anda menyusun proposal tesis Anda, ya, yang itu akan sangat membantu untuk benar-benar mendaratkan hal-hal abstrak yang ada di dalam konsep-konsep sosial turun, ya, ke tubuh bentang ekosistem, bentang agraria, ya, bentang alam, bentang lingkungan, dengan segala unsur-unsurnya, aspek-aspeknya, kelindahannya, ketegangannya. Dan itu akan membuat tulisan Anda nanti itu menjadi sangat padat, ya, karena secara biofisik maupun sosial itu akan bisa terrepresentasikan dengan memadai, ya. Jadi tidak semata-mata aspek abstrak sebagaimana lazim dikenal di dalam ilmu sosial, ya. Tapi di IPB, ya, Anda dibekali dengan mata kuliah ini bagaimana kemudian senyawanya dengan aspek-aspek biofisik yang disebut dengan lingkungan, yang disebut dengan sumber-sumber agraria, yang disebut dengan sumber daya alam, itu seperti apa. Nah, itulah kurang lebih yang akan dijalankan di dalam perkuliahan ini. Jadi total semuanya ada 14 kali pertemuan dan dilakukan dengan daring, ya, karena pandemi sampai hari ini masih belum menunjukkan tren yang menggembirakan, sehingga dalam skenario 14 kali pertemuan itu tetap dalam mekanisme daring, ya, online. Dan tentu saja kepada para mahasiswa sangat diharapkan membaca tambahan-tambahan bacaan yang diberikan sebelum kuliah agar diskusi berjalan dengan baik, dan dalam setiap kuliah 1 atau 2 orang mahasiswa akan diminta menyampaikan ringkasan hasil bacaan tertentu yang ditugaskan. Evaluasi perkuliahan dilakukan melalui UTS dan ujian UAS. Ya. Terus masih ada? Next. Strategi perkuliahan, ya tadi, ya. Jadi Anda akan diminta untuk mempresentasikan semuanya, makalah yang Anda tulis. Ya, lanjut. Nah, ini format huruf mutunya nanti kurang lebih seperti ini. Kalau Anda bisa mendapatkan nilai di atas atau sama dengan 80, itu kira-kira huruf mutunya A. Di bawah itu 75 sampai 79,9 itu B, AB. Di bawah itu 70, 74,9 itu B. Lalu dilanjutkan dengan BC, 65, 69,9, C, D, dan E. Ya, tentu kami tidak berharap Anda berada di range di bawah, ya. Tentu kami berharap Anda ada di huruf-huruf mutu di puncak. Nah, bahan bacaan kuliah yang akan diberitahukan oleh masing-masing dosen sebelum kuliah dilaksanakan akan disampaikan. Namun demikian ada sejumlah rujukan-rujukan umum yang bisa digunakan oleh Anda
termasuk dari tulisannya Ben White, ya, Goran Jurveld, ya, Henry Bernstein, kemudian Ketzior, Srihar, Bertauzi, Pamela Oliver, Massimo De Angelis, Saturnino Boras, ya, tulisan saya sendiri juga ada, dan seterusnya. Itu kurang lebih ya, tapi tentu Anda sekarang dengan media sosial yang lebih canggih, itu lebih mudah menemukan berbagai bacaan yang perlukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum kita tutup kuliah ini, kalau ada yang mau ditanyakan, berapa yang hadir? Masih tetap 3 orang atau sudah tambah? Sudah tambah, Pak. Sudah tambah berapa orang ini? Iya, keluar lagi. Ini tadi ada yang sinyalnya memang agak bermasalah, Pak. Jadi tadi keluar masuk. Jamal Akbar ini dari mana nih? Satunya di mana? Ini sudah berkenalan diri belum ya, Jamal Akbar? Belum kan? Belum. Oh, saya Pak. Ya. Saya satunya di UIN Bandung, Pak, jurusan sejarah. Dari UIN? Ya, UIN Bandung. Sekarang berkiprah di mana? Gimana Pak? Maaf, ini... Di mana Anda sekarang? Sekarang masih aktif di organisasi atau komunitas pelajar, Pak. Oh, belum. Ya, baik. Jadi sekarang posisi Anda di Bandung ini? Sekarang di Sumedang, di rumah. Oh, ya, baik. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanggapi dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya baru juga belajar tentang agraria. Nah, yang sering saya dengar sebelumnya ini, suka dalam bacaan itu suka ada Undang-Undang Agraria 1870. Nah, itu sebetulnya Undang-Undang Agraria tentang apa? Dan kemudian berpengaruhnya itu sampai sekarang itu seperti apa? Apakah masih relevan atau tidak? Yang keduanya, soal masalah sengketa lahan kayak teritori gitu, misalnya kayak pulau-pulau yang ada di terluar di Indonesia, seperti Indonesia sama Malaysia, ini kan sering terjadi konflik kayak gitu, Pak. Nah, itu merupakan cakupan bahasan agraria atau tidak? Dan itu mengapa terjadinya konflik antar negara gitu dalam memperebutkan misalnya pulau? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Tadi yang Anda tanyakan apa? UUPA 1960 ya? Iya, UU Agraria 1870. Ya, nanti akan diuraikan juga sih tentang UUPA 1960 itu apa. Ya, tapi itu saja dulu yang Anda dengar, nanti akan sampai pada uraian tentang itu. Ya, yang kedua tadi pertanyaan mengenai apa tuh? Pulau-pulau terluar ya. Ya, nanti Anda juga bisa melihat itu arti agraria itu apa. Termasuk arti agraria menurut Kamus Bahasa Indonesia atau menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Dari situ nanti Anda bisa melihat cakupannya itu sampai mana. Nanti bandingkan dengan praktek-praktek yang dijalankan oleh kantor ATR BPN misalnya, yang menyandang istilah agraria dan tata ruang, dan menyandang istilah pertanahan. Seberapa jauh kemudian portofolio yang sebetulnya dinamai ATR BPN itu, tapi kiprahnya seperti apa? Nah, itu juga Anda nanti bisa melihat gap-nya, kesenjangannya seperti apa. Ya, namanya keren, hebat, tapi kiprahnya coba kita perhatikan. Ada gap nggak dengan nama yang disandang? Ya. Itu aja barangkali yang bisa saya jawab dulu sementara ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Nanti akan tiba waktunya Anda menerima itu semua. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, ya sudah, saya tutup saja sementara sampai di sini. Jadi nanti kuliah minggu depan ada kemungkinan malam hari juga, karena itu tabrakan dengan kuliah saya di program studi yang lain, begitu ya, yang lebih dulu sudah berjalan. Tapi jangan sampai
terlambat atau videonya tertutup sama sekali, karena kalau dia video tertutup kan saya nggak tahu itu mahasiswanya lagi apa, itu tiduran atau bagaimana itu ya. Jadi minggu depan saya mohon videonya dinyalakan semua ya, dan datang tepat pada waktunya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.